Selamat sore. Sugeng sonten Romo. Ya. Di tentang ke. Ya. Yang lama. Ah, ya. Kurang jauh ya. Ini deh. Kerjanya enggak di dalam. Yes. Sore Pak Andre, Romo sore. Monggo Pak Leo, sudah kurang 2 menit. Oke, baik. Selamat sore Bapak Ibu, Suster, Romo, Hadi juga, dan semua Bapak Ibu yang sore hari ini menyempatkan waktu untuk ikut berdoa dalam misa peringatan 1 tahun Bapak Yohanes Hadi Soekarno, tepat 1 tahun yang lalu dipanggil Tuhan. Sebelum itu, perkenankan kami, para pengurus di lingkungan Maximilianus Kolbe untuk mengucapkan selamat Natal, selamat Tahun Baru kepada Romo, Suster, Bapak Ibu, dan semua saja yang mengikuti misa pada sore hari ini. Kami atas nama keluarga Pak Andre, Bu Nani, dan Bu Vero mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dan keikutsertaan Bapak Ibu, baik yang di Jakarta, di Gading Serpong, di Medang, maupun di Jogja, ataupun yang ada dimanapun yang sore hari ini berpartisipasi dalam misa peringatan 1 tahun Bapak Yohanes Hadi Soekarno. Untuk selanjutnya, silakan Romo Hadi untuk memimpin misa sore hari ini. Terima kasih Romo, terima kasih Bapak Ibu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ya, selamat sore semuanya. Silakan lagu pembukaannya. Lagu pembukaan dari Puji Syukur nomor 319. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Bapak Ibu dan saudara sekalian, Pak Andre, Bu Vero, dan Bu Nani, serta keluarga besar, juga warga lingkungan Maximilianus Kolbe, serta para saudara-saudari yang
dari Jogja atau dimanapun berada. Sore hari ini bersama-sama kita berkumpul, bersyukur kepada Tuhan atas tahun baru yang boleh kita masuki bersama. Sekaligus di awal tahun baru ini, rahmat Tuhan bagi keluarga kita masing-masing. Tetapi terlebih untuk saudara kita, ayah kita, bapak kita, Bapak Hadi Soekarno yang Tuhan telah panggil 1 tahun yang lalu. Untuk itu, mari kita bersama-sama satukan hati, kita tundukkan kepala sebentar. Sambil menyadari segala kerapuhan dan dosa-dosa kita, mari kita mohon ampun kepada Tuhan yang berbelas kasih, supaya kita semua sungguh dilayakkan untuk merayakan perjamuan keselamatan sore ini. Kita doa tobat bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan kesalahan. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan Marilah berdoa. Ya Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, 1 tahun yang lalu Engkau telah memanggil Bapak Yohanes Hadi Soekarno menghadap kehadirat-Mu. Kami percaya Engkau telah menerima Bapak dalam kerajaan-Mu yang kekal. Engkau telah memilihnya dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga keluarganya yang masih berziarah di dunia ini selalu Engkau dampingi dan berkati, agar nantinya dapat bersatu dalam kebahagiaan kekal dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dan sekarang kita dengarkan firman Tuhan. Bacaan dari kitab kebijaksanaan. Tetapi jiwa orang benar ada di tangan Allah, dan siksaan tiada menimpa mereka. Menurut pandangan orang bodoh, mereka mati nampaknya, dan pulang mereka dianggap malapetaka. Dan kepergiannya dari kita dipandang sebagai kehancuran. Namun mereka berada dalam ketentraman. Kalaupun mereka disiksa menurut pandangan manusia, namun harapan mereka penuh kebakaran. Setelah disiksa sebentar, mereka menerima anugerah yang besar. Sebab Allah hanya menguji mereka, lalu mendapati mereka layak bagi dirinya. Laksana emas dalam dapur api, diperiksalah mereka olehnya, lalu diterima bagaikan korban bakaran. Maka pada waktu pembalasan, mereka akan bercahaya, dan laksana bunga api berlari-larian di ladang jerami. Mereka akan mengadili para bangsa dan memerintah sekalian rakyat. Dan Tuhan berkenan memerintah mereka selama-lamanya. Orang yang telah percaya pada Allah akan memahami kebenaran, dan yang setia dalam kasih akan tinggal padanya. Sebab kasih setia dan belas kasihan menjadi bagian orang-orang pilihan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu dia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, juga mungkin ada suster dan siapapun yang ikut dalam perayaan Ekaristi ini, selamat sore semuanya. Ya, kita merayakan peringatan 1 tahun meninggalnya Bapak Yohanes Hadi Soekarno, orang tua dari Pak Andre dan keluarga. Mana Pak Andre? Bisa kelihatan nggak di sini? Mana? Nah, ini Andre. Lalu siapa lagi? Nani? Iya. Mana Nani dan keluarga? Selamat sore. Kelihatan ya gue. Kiranya Oh, ini. Nani dan keluarga. Selamat sore. Selamat sore, Romo. Terus, siapa lagi? Saya Romo. Vero. Iya. Mana? Selamat sore Romo. Oh ya, selamat sore. Nah, Selamat jadi sore. kita kumpul sama-sama tahun baru ini untuk bersama dengan Bapa di surga, kita ini merayakan Ekaristi. Ya, untuk Bapak dan kita berdoa bersama. Mana Mas Andre lagi? Balik lagi ke Mas Andre. Nah, bukan, itu bukan Andre. Andre agak botak sedikit. Nah, itu sih Andre. Nah, Mas Andre dan keluarga, serta saudara sekalian, ditinggal pergi oleh orang yang mengasihi kita dan yang kita kasihi itu berat. Paling tidak itu yang boleh saya lihat ketika Bapak Yohanes Hadi Soekarno itu Tuhan panggil. Ya, saya lihat dari Pak Andre, Mas Andre dengan segala kesedihannya. Sore ini saya nggak mau membuat sedih, saya hanya ingin mengajak keluarga besar untuk dan kita semua yang hadir dalam perayaan Ekaristi ini untuk sebentar melihat siapa sih Bapak Hadi Soekarno ini. Dengan segala perjuangan hidupnya, dengan segala kebaikannya, dengan segala nilai-nilai kehidupan yang pernah dia tanamkan. Itu kan yang tahu anak-anaknya. Maka Mas Andre bisa sedikit sharing tentang Bapak. Siapa sosok Bapak ini bagi keluarga. Sehingga kita bisa mendengar semua. Pada sebagainya. Monggo, silahkan Mas Andre. Ya, terima kasih Romo. Sebelumnya
rekan saya mengaturkan terima kasih Bapak Ibu, adik-adik semua yang pada sore hari ini meluangkan waktu dan berkenan mengikuti perayaan Ekaristi pada peringatan 1 tahun berpulangnya Bapak. Mohon maaf tadi saya belum sempat menyapa satu persatu. Romo Bapak Ibu, bicara Bapak itu saya bangga Romo, Pak seperti Pak Sukar. Pak Sukar itu, Pak Soekarno itu panggilannya Pak Sukar. Tapi Bapak itu nggak pernah sulit. Karena Bapak itu sangat ringan tangan, membantu orang, membantu gereja, membantu apa saja yang dia bisa lakukan. Tetapi yang senantiasa saya ingat, Bapak itu orangnya tekun, komitmen, disiplinnya top, luar biasa. Ya kalau kerja itu jam 7 misalnya, dia jam 6 kurang dia udah sampai tempat kerja. 1 jam kurang dia udah sampai. Itu juga kalau ke gereja, setahu saya Bapak itu 1 jam sebelumnya pasti sudah. Atau minimal 45 menit sebelumnya sudah. Itu Bapak. Tegas, nggak pernah takut sama siapapun kalau Bapak benar, bahwa siapapun dia tetap tidak ya tidak. Itu Bapak. Keras dalam mendidik anak-anaknya juga iya. Tapi dulu waktu kecil memang saya kadang nggak paham Bapak maksudnya apa sih keras banget. Tapi setelah saya dewasa baru saya tahu rupanya ini. Hari ini saya pribadi bersyukur punya Bapak yang keras. Punya Bapak yang apa ya? Mungkin malah kalau orang-orang lain mungkin cengkiling ya, karena Bapak keras kalau nyari saya kalau disuruh tidur itu waktu saya kecil Romo dicari, ditarik kupingnya. Tapi memang rupanya itulah yang hasilnya hari ini saya bisa rasakan bahwa didikan itu yang saya syukuri. Kemudian pekerja keras, berangkat pagi pulang malam, tengah malam itu biasa lah Pak saya. Bapak saya pegawai Tarakanita, itu pun PP, kalau sekarang namanya PP, pembantu pelaksana. Ya, bagian ngantar suster. Orangnya memang sungguh-sungguh ringan. Apapun yang dia bisa lakukan, pasti dia akan lakukan. Dan saya juga tahu di Bapak di lingkungan, di gereja juga ketika ada tugas-tugas, walaupun dia harus jauh ke puberan, ke paroki, dia pasti ngambilin apa yang menjadi kebutuhan dari lingkungan ataupun dari wilayah. Itu yang saya tahu. Dan saya mencoba sampai hari ini mencoba untuk belajar dari orang tua saya. Dan juga kepeduliannya pada keluarga itu nomor 1. Saya rasanya kok belajar dari Bapak, Ibu itu ujung kuku aja kayaknya belum sanggup, belum bisa. Gitu. Tapi saya belajar saja. Tapi justru saya, karena saya belum sanggup, maka saya syukuri. Walaupun Bapak itu hanya orang desa, orang dari Cawas, tetapi dan juga dari keluarga yang sangat menderita, sederhana gitu. Tetapi keteguhannya, kemudian komitmennya untuk sebuah tugas dan tanggung jawab itu nggak tanggung luar biasa. Itu yang sampai hari ini saya syukuri Romo saya boleh memiliki Bapak ya, yang luar biasa bagi saya. Yang kalau yang kerasnya aja sih sebenarnya, yang kalau saya ini kadang-kadang kalau saya dimarahin ya saya dimengke gitu. Tapi selebihnya itu bagi saya tidak masalah.
karena lebih banyak kebaikannya daripada kekurangannya. Dan saya percaya bahwa hari ini Bapak sudah bersama Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Saya ingat saat-saat terakhir Bapak sakit, Bapak telepon tanggal 5 Januari tahun lalu. Selesai banjir-banjir. Setelah itu Bapak ke rumah sakit, dan saya tungguin sampai Bapak nggak ada, itu ya memang menderita. Setelah akhir-akhirnya itu Bapak menderita, tapi itu adalah menderita untuk kehidupan kekal, itu kebahagiaannya. Karena setelah Bapak nggak ada, ya senyum. Yang saya lihat senyum Bapak. Jadi itu yang sungguh-sungguh saya bahagia. Saya kehilangan memang, saya bersedih memang, tapi saya bersyukur bahwa Tuhan memberikan Bapak yang luar biasa dan memberikan waktu terakhir itu juga luar biasa. Saya kira itu Romo yang bisa saya sampaikan, mungkin adik-adik atau pom-pom yang bisa menyampaikan. Ya, terima kasih Andre. Mbak Vero mau ngomong sedikit soal Bapak. Terima kasih Romo. Ya. Satu hal yang selalu saya ingat dari diri Bapak itu kan suka ngantar saya sekolah. Sekolah saya itu di Kota Baru, sedangkan Bapak kerjanya itu di Ganjuran, Bantul, berlawanan arah. Setiap pagi jam 5 ngedrop saya di gereja Kota Baru, saya ikut misa harian di situ. Nah, dalam perjalanan itu Bapak selalu bilang, Nok, kamu harus lebih baik daripada kehidupan bapak ibumu. Belajarlah yang rajin, sekolahlah yang baik, supaya kehidupanmu lebih baik daripada yang saat ini bapak ibu alami. Jadi, apapun cita-citamu, bapak akan bekerja keras untuk mengupayakannya. Jadi, apa yang dikatakan bapak itu sampai sekarang menjadi sesuatu yang sangat berkesan bagi saya, bahwa sebagai orang tua, apapun kondisinya, harus membuat anak-anaknya jauh lebih baik daripada orang tuanya saat ini. Itu yang bagi saya sangat berkesan, Romo, sampai sekarang. Bahkan itu selalu saya bawa, saya hayati dalam mendampingi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada kami di sini. Itu, Romo. Terima kasih. Terima kasih Mbak Vero dan keluarga. Yang terakhir, Mbak Nani. Iya Romo, sebenarnya kalau mau ngomong tentang Bapak itu semua sudah disampaikan sama Mas Andre dan adik saya. Memang saya merasa sangat kehilangan, bahkan sampai sekarang pun saya belum bisa move on dari Bapak saya. Saya itu sangat spesial buat saya, meskipun saya sama Bapak tuh persis ya, sama-sama keras. Tapi saya tahu di balik kerasnya Bapak itu punya rencana-rencana yang baik buat saya. Dan saya sangat bersyukur memiliki Bapak seperti Bapak Yohanes Hadi Soekarno. Begitu Romo. Ya, baik. Terima kasih Mbak Nani, Mas Andre, dan Mbak Vero, dan Bapak Ibu serta saudara sekalian. Kita sudah mendengar bagaimana begitu berharganya orang tua dalam kehidupan anak-anaknya. Buat Mas Andre dan keluarga juga mantu, buat Mbak Vero juga dengan suami, juga Mbak Nani dengan anak-anak dan juga dengan suami. Begitu berharganya Bapak buat kalian semua. Maka wajar ketika Tuhan mengatakan Hadi Soekarno pulang. Dan Bapak kemudian pulang, kita kehilangan. Berat? Ya, sangat berat. Tapi ini yang harus kita hadapi. Ini suatu kenyataan yang harus kita jalani juga. Nah, sobat, sekarang kita sebagai orang beriman melihat dalam kacamata iman. Terutama bagaimana bacaan Injil hari ini mau berbicara kepada kita. Dalam kisah tadi digambarkan, diceritakan bagaimana Tuhan Yesus
menghadapi kematiannya. Kata-kata yang menarik dari bacaan tadi, saya menemukan dua. Yang pertama, kata-kata Yesus di kayu salib ini, dia mengatakan, aku haus. Ya, Tuhan Yesus haus. Saya coba berpikir, Bapak itu juga haus. Apa kehausannya? Kalau dulu Tuhan Yesus punya kehausan untuk supaya orang-orang selamat, supaya orang-orang sembuh, supaya orang-orang berdosa bertobat dan dirangkul kembali. Kalau dulu Yesus berkeliling, kemudian mengadakan banyak mukjizat, lalu kalau setiap pagi Tuhan Yesus berangkat ke tempat yang sunyi dan berdoa, setelah berkarya dia pergi lagi ke tempat yang sunyi dan berdoa, itu kehausan Tuhan Yesus. Bapak juga punya kehausan yang sama. Bapak selalu gelisah kalau mendengar cerita dari tadi, Bapak selalu gelisah kalau belum berbuat sesuatu yang baik dalam hidupnya. Maka sebagai seorang ayah, dia berpikir bagaimana bersama dengan ibu tentunya dulu membesarkan anak-anak. Itu dulu dalam keluarga. Bagaimana membesarkan dan mendampingi anak-anak supaya masa depannya menjadi baik. Itu kehausannya. Bagaimana Bapak juga menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam hidup anak-anak. Yang ingin anak-anaknya menjadi anak-anak bukan yang pintar saja, tetapi menjadi anak yang berpribadi, kepribadian yang baik. Bapak beri contoh lewat keseriusan dalam pekerjaan, ya, keras dalam pendidikan juga, itu kehausannya. Dia tidak ingin hanya untuk diri sendiri, tetapi dia berpikir untuk anak-anaknya, untuk banyak orang juga. Untuk gerejanya juga dia mencoba untuk berkarya. Itu kehausannya. Dan bukankah, tadi Mas Andri juga cerita, melihat sendiri bagaimana kehausan itu Bapak ungkapkan lewat karya-karya. Mungkin bukan karya hebat, tetapi karya-karya yang biasa yang menyentuh orang sehingga orang melihat, ya, inilah orang beriman. Jadi bersyukurlah. Kalau tadi mengatakan anak-anak bersyukur punya bapak semacam itu, ya Pak, memang wajar bersyukur. Dan memang orang tua yang di atas kita yang mengalami masa-masa sulit juga dalam kehidupan Republik ini, mereka biasanya memang orang-orang yang kuat, yang nggak manja, orang-orang yang selalu mau berjuang meskipun itu terasa sakit. Mereka berusaha untuk mencintai sekalipun cintanya terasa menyakitkan. Mereka berjuang untuk itu. Pengalaman-pengalaman hidup menempa orang tua kita untuk menjadi pribadi yang kuat. Mungkin bukan orang kaya materi, tetapi kaya akan pengalaman hidup. Itu yang membuat orang-orang seperti orang tua kita itu selalu kita banggakan karena mereka mau berjuang. Belum ada apa-apa. Segala sarana yang kita nikmati sekarang ini, zaman orang tua kita ketika masih kecil, mereka belum menikmati. Tetapi seringkali kita merasa mereka perjuangannya, kekuatannya sungguh luar biasa. Itulah kehausan Bapak, Ayah, Anda semua. Maka kalau mau bersyukur, memang selayaknya kita bersyukur dan bangga punya orang tua yang demikian. Dan itu bisa dilihat dari buah, terutama buah yang paling kelihatan adalah dalam keluarga. Nggak usah jauh-jauh, di dalam keluarga. Lihat bagaimana anak-anaknya hidup. Bagaimana anak-anaknya juga dalam kehidupan yang sekarang tidak hanya berjuang untuk keluarga sendiri, tetapi juga untuk masyarakat sekitar, untuk gereja, dan sebagainya. Bahwa kesetiaan kepada Tuhan tidak selalu membuat jalan hidup keluarga-keluarga anak-anak ini mulus. Tidak selalu. Kesetiaan pada Tuhan justru seringkali diuji dengan pengalaman hidup berkeluarga yang tidak mudah. Terutama dalam kondisi saat ini.
juga misalnya ada anak yang sakit. Itulah cara Tuhan mematangkan hidup. Dan bisa dijalani. Karena apa? Karena pelajaran dan pendidikan orang tua Anda yang menanamkan nilai-nilai kehidupan untuk tidak mudah menyerah terhadap sesuatu yang rasanya berat dan kadang-kadang hampir membuat putus asa. Tetapi percayalah, Tuhan tidak pernah akan meninggalkan. Maka sekali lagi bersyukurlah pada orang tua yang telah menanamkan nilai-nilai kehidupan yang baik. Orang tua yang haus untuk supaya anak-anaknya menjadi keluarga yang baik, mantunya, cucunya, dan juga berguna buat banyak orang. Itu kehausan. Kata yang kedua yang Yesus katakan di salib ini, yaitu kata yang terakhir, adalah selesai sudah. 3 tahun Yesus berkarya dengan segala kebaikannya, membuat orang merasa dikasihi. Dan puncak dari kasihnya yang paling besar adalah dia harus menjalani salib yang berat ini. Sama seperti Bapak. Di saat-saat sebelum Bapak pergi, salib harus dia jalani, yaitu sakit. Tetapi itu tidak menjadi soal buat orang yang beriman. Karena seringkali orang beriman, ketika mengalami sakit, dia akan mengatakan, aku mengambil bagian dalam penderitaan Tuhan. Dan penderitaan yang aku alami itu jauh lebih ringan dari penderitaan Tuhan Yesus yang disalib. Itu ciri orang beriman. Ketika hidup terasa berat, dia berani mengatakan, salibku jauh lebih ringan daripada salib yang Tuhan Yesus panggul. Banggalah pada orang tua Anda. Maka ketika Tuhan Yesus mengatakan selesai sudah, dia menghembuskan nafas yang terakhir dan menundukkan kepala. Hening, selesai sudah. Bukan menyerah pada sakitnya salib, tetapi yang mau diungkapkan adalah, Bapa, sempurna pekerjaanku. Itu juga yang boleh kita tempatkan kata-kata Yesus ini dalam hati Bapak, dalam mulut Bapak. Ketika Bapak ditemani Andre dan keluarga menghembuskan nafas yang terakhir, mungkin Bapak juga mengatakan hal yang sama. Selesai tugas Bapak ya. Lalu dia menutup mata dan tidur dalam keabadian. Berat, ya. Tetapi Bapa menyempurnakan segala pekerjaannya dengan baik. Dan dia meninggalkan. Dia tidak hilang, tetapi dia berangkat dibawa oleh para malaikat menuju rumah Bapa yang penuh damai. Dan ini iman Kristiani. Fisiknya boleh tidak ada, dimakamkan, hancur, tetapi Bapa tetap hadir dengan semangatnya. Tadi salah satu anak putrinya mengatakan selalu akan membawa pesan Bapa ini dalam kehidupannya. Itu artinya apa? Bapa tetap hidup dalam spirit dan semangatnya. Kalau begitu, kita boleh bersyukur juga bahwa Bapa selalu menyertai kita di dalam segala langkah dan persiapan hidup kita, khususnya anak-anak. Nah, saudara sekalian yang terkasih, juga anak-anak, mantu dan cucu, Eyang sudah pergi. Eyang menanamkan nilai-nilai kebaikan, menanamkan nilai-nilai iman, dan itu yang harus kita lanjutkan. Dan Eyang sore hari ini
juga tidak hanya kita doakan, tetapi Dia berdoa untuk kita semua dari surga. Dengan demikian kita boleh bersyukur Dia selalu hadir dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, sekarang silakan doa Jumat. Sudah disiapkan belum? Ya, sekarang mari kita ambil sikap doa. Tuhan, kami akan memanjatkan doa-doa permohonan. Dengarkanlah doa kami, anak-anak-Mu ini. Silakan. Bapa, kami percayakan hamba-Mu Bapak Yohanes Hadi Soekarno yang telah Kau panggil 1 tahun yang lalu ke dalam kerahiman-Mu. Semoga Engkau berkenan menerima arwahnya dalam pangkuan kasih-Mu bersama para kudus di surga. Inilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, ampunilah segala kesalahan dan kekhilafan hamba-Mu Bapak Yohanes Hadi Soekarno yang telah Kau panggil 1 tahun yang lalu. Semoga kasih-Mu seperti gembala mencari dombanya yang hilang dan menguatkan iman kami yang masih dalam perjalanan hidup ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Berkatilah dan kuatkanlah keluarga serta sanak saudara yang ditinggalkannya, terutama kepada Ibu Yohana Kaminah. Semoga Engkau berkenan memberikan kesehatan, semangat, dan sukacita dalam menjalani hari-harinya. Selain itu, kami berharap semoga teladan baik yang telah dihidupi oleh Bapak Yohanes Hadi Soekarno dapat diteruskan oleh anak cucu-cucunya, sahabat, kerabat, dan kami semua yang masih berziarah di dunia ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mohon kerahiman-Mu ya Bapa untuk Mas Adit. Semoga Engkau berkenan mencurahkan Roh Kudus-Mu dan membebaskan segala kuasa jahat yang ada dalam dirinya. Semoga Mas Adit dapat beraktivitas sedia kala dan menyelesaikan kuliah dan mencapai cita-cita sesuai yang Engkau kehendaki. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Bapa berkenan tetap menyertai kami semua yang masih dalam perziarahan ini, terutama ketika dikala kami yang masih menghadapi masa sulit di tengah pandemi ini. Semoga pandemi segera berlalu dan kami semua dapat Engkau bebaskan dari segala virus dan penyakit, sehingga kami dapat melewati tahun baru ini dengan penuh harapan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan yang makasih, berkatilah kami semua yang mengikuti perjamuan kudus sore hari ini, yang ada di Serpong, yang ada di Jogja, dimanapun berada. Semoga berkat-Mu menyertai kami semua, khususnya saat kami memasuki tahun yang baru. Semoga kami hidup dalam pengharapan akan kasih-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Inilah berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi santapan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pokok anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan kita diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan itu diterima di kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kasih, terimalah roti dan anggur yang kami persembahkan di meja Tuhan Kudus-Mu ini. Semoga Engkau berkenan memberkati dan mengubahnya menjadi tubuh dan darah Kristus yang akan kami sambut sebagai sumber hidup iman kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
Tuhan sertamu. dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati pada Tuhan. Dan kami arahkan. Marilah bersyukur pada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa dimanapun juga kami selalu bersyukur dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab dalam Dia dunia diselamatkan, umat manusia diberi kehidupan, orang mati dibangkitkan. Demi Kristus itu pula, para malaikat menyembah keagungan-Mu dalam sukacita abadi. Sudilah memperkenankan kami ikut serta bersukaria sambil berseru. Kudus, 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 Tuhan, Tuhan, segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dengan nama Tuhan. Terpujilah Engkau. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Kami mohon kuduskan persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-pecah roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukan ini untuk mengenangkannya." Marilah menyatakan misteri iman kita. Bapa Kristus dalam kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami kau layak menghadap-Mu dan berbakti pada-Mu, dan kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakan umat-Mu dalam cinta kasih, dalam kesatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, para imam, diakon, dan semua pelayan sabda. Ingatlah akan hamba-Mu, Bapak Yohanes Hadi Soekarno, yang telah menghadap hadirat-Mu. Ketika dibaptis, dia menjadi satu dengan Kristus. Dia telah menjadi serupa dengan Yesus dalam kematian. Semoga ia menjadi serupa pula dengan Yesus dalam kebangkitan. Kasihanilah kami semua agar kami kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya yang setia dan sederhana, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati. Semoga kami pun kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi Muala Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan ajaran ilahi, marilah berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun ampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Damai Tuhan bersamamu.
dan bersama roh. Salam damai buat semuanya. Ya. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah. Saudara-saudara, inilah Yesus anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita diundang ke dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas, tapi bersabdalah saja, saya akan tubuh dan darah Kristus. Marilah kita doakan doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukanmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Aku memelukmu seperti Engkau sudah berada di sisiku dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas sore ini, saat kami boleh bersama-sama merayakan perjamuan kudus, berdoa untuk Bapak Yohanes Hadi Soekarno yang kini telah damai bersamamu di rumahmu di surga. Semoga sakramen ini menguatkan keluarga yang ditinggalkan, agar mampu melanjutkan perjalanan hidup di dunia ini, dan pada saatnya kembali boleh berjumpa dalam kehidupan yang kekal. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah Yesus. Santa Maria, Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selamanya. Ya, sebelum berkat Tuhan, saya serahkan kembali kepada lingkungan untuk mungkin menyampaikan satu dua hal yang perlu disampaikan. Silakan. Romo, Pak Leo, Ketua Lingkungan Maksimal 10B,
saya selaku mewakili keluarga, mewakili Ibu Yohana Kamina, juga adik-adik saya, Ani, Vero, beserta keluarganya. Sungguh mengaturkan terima kasih kepada Romo yang pada sore hari ini berkenan persembahkan misa bagi istri kita Bapak. Dan saya juga percaya bahwa Bapak hari ini hadir mengikuti misa ini. Terima kasih pula kami sampaikan kepada teman-teman dari lingkungan di Grojogan, di Bantul, kemudian dari rekan-rekan teman-teman dari lingkungan Alfonsus di Medang, yang saudara-saudara saya di Boledupak, kemudian saudara saya di TGKP, Paroki. Terima kasih. Juga rekan-rekan dari Ursula, jadi saya pesan Ursula, kemudian ada Suster Marcella tadi saya lihat, dan juga semuanya saja yang pada sore hari ini sungguh berkenan mendoakan Bapak dan juga mendoakan keluarga. Romo Hadi, sekali lagi kami mengaturkan terima kasih, terlebih untuk setiap doa-doa yang Romo dan juga saudara-saudara saya yang lain curahkan untuk kesembuhan ini. Kiranya kebaikan Romo dan juga Bapak Ibu semuanya senantiasa diberikan kebaikan dari Tuhan, berikan kasih yang melimpah, damai sejahtera. Terlebih dalam suasana pandemi ini, semuanya diberikan kesehatan selalu. Saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan yang kami lakukan pada sore hari ini. Tapi sungguh-sungguh kami ucapkan terima kasih Pak Leo beserta seluruh lingkungan di Maksi, beserta Mas Ganang dan Pak Moko yang sudah menyiapkan lagu. Terima kasih sehingga bisa pada sore hari dapat berjalan dengan baik. Matur sembah nuwun. Sudah, Mas Andre. Ampun. Nah ya, jadi sekali lagi selamat tahun baru ya semuanya, selamat bersemangat terus dalam tahun yang tidak mudah juga saat ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita, para suster, mungkin juga dan saudara-saudara yang ada di manapun, di Jogja atau dimanapun. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya, dan pada sore hari ini kita bisa misa streaming semacam ini juga karena dibantu oleh Pak Kris. Di sini ada Pak Kris, kemudian ada Koster, Pak Mas Karni, ya, jadi mereka mempersiapkan semua ini dari sini, dari ruang adorasi ini, sehingga kita bisa merayakan Ekaristi dengan baik. Sekali lagi terima kasih, dan kita akan mohon berkat Tuhan untuk tugas perutusan kita bersama. Kita tundukkan kepala sebentar. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu melalui perjamuan kudus ini. Sekarang dengan berkat-Mu pula, utuslah kami dalam tugas perutusan membawa kabar kasih kepada sesama kami. Tuhan serta-Mu, semoga kita semua dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pergi, kita diutus Tuhan. Amin. Tutup derek Dewi Maria. Derek Dewi Maria.
tentu yang mana ibunya Agung dan Lanjut ratu in suatu sama aja sih. Amin. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Terima kasih Pak Artoko. Ya, terima kasih. Selamat malam Romo. Terima kasih Romo. Mwah semuanya. Dadah. Mwah. Sampai ketemu. Terima kasih Romo. Terima kasih Pak Andre. Terima kasih Pak Leo. Terima kasih Pak Hartapa, Pak Andre, dan semuanya. Iya, ya. Oke, selamat. Selamat bermalam minggu. Terima kasih Romo, Bapak Ibu. Dadah. Selamat tahun baru semuanya. Selamat tahun baru. Dadah. Halo Pak Guru semuanya, Bu Guru semuanya. Guru oke. Selamat Natal, selamat tahun baru semua. Selamat tahun baru semua. Ini anak SMP baru nih, anak SMP. Oh ya. Mana mau betul. Dadah. Selamat, dadah. Terima kasih ya. Mohon izin. Pamit ya. Dadah. Semuanya. Icel, berkah Icel. Iya. Dadah. Iya. Halo, terima kasih. Halo. Semangat. Pak Lukas, terima kasih. Pak Joko, terima kasih. Lukas, Bu Mei, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya. Lukas, Terima kasih. Ada Mas Suster. Dua tadi juga. Terima kasih. Oke. Salam dari para suster semua. Selamat Putri. Ya, selamat sore. Selamat Terima kasih. Pak Vincent. Halo, Mak Hidung, Dung. Hidung. Dung. Apa? Hidung rambutnya bagus. Sapu hijau itu. Rambutnya nih. Ke timur kok ketawa terus di belakang timur itu. Pito. Terima kasih Tetu. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Pateni. Makasih Perang, Pak Andre, Bu Andre, Devi. Terima kasih Putri. Pak Pecel. Pak Joko mana Pak Joko? Terima kasih. Terima kasih ya. Salam buat keluarga, Pak Andre. Pak Joko, Pak Pran, Putra Minang. Ada yang Putra Minang. Terima kasih Sedoyo, Andre, Bu Andre, gitu, Bu Vero, Pak Sulis, Bung Ponco, Bu Nani, Sugeng Warso enggak. Kulo badhe tindak ini. Monggo derek pamit. Matur nuwun.
kasih Bu Christine. Bri ngapain nih? Hidung ya, ini apa Bri? Ngapain Bri? Halo Mbak Putri. Balik, Mbak. Oh, kualik sih, Mbak. Oh. Nah, terus Mbak. Tuh Mbak Putri tuh. Tuh. Itu Mbak Putri. Dipin. Mbak Putri dipin. Kurang aja. Mbak Putri kelihatan kok. No, Mbak Putri. Halo Mbak Putri tuh. Nah. Oh sinyalnya merah itu. Wah, Simbah rekam. Enggak itu. Oh, enggak. Mbak Putri dengar enggak tuh? Halo, Mbak. Mbak. Halo, Mbak. Lagi. Bu. Bu. Halo, Bu. Simbah enggak ini. Terus itu merah itu sinyalnya. Apa kamu banyak? Bukan ini. Apa namanya? Pasti. Tapi tiap hari orang yang berbagi ya. Sudah juga sama. Halo, Bu. Mbak. Beri. Transpon kamera. Bro. Halo, Mbak. Halo, Mbak. Ora krungu iya, Simbah. Krungu tapi gak iso urung iso nyoro. Suarane rongan. Urung tekan. Ora iso ngureke. Iya, Meki orang ngono ada Meki. Simbah enggak ada Meki itu. Iya. Oh iya, Simbah nggak ada mic-nya. Mic-nya nggak ketok, Simbah. Isma. Itu sih krungu cuma nggak iso anu, Mak. Nggak iso. Itu audionya Ibu berarti. Audionya kenapa? Mas Jowin. Oh, pas. Ini Pak El. Rafael itu dipanggil. Oh, enggak. Es krim enggak? Tuh, ditanya mau es krim enggak? Es krim enggak? Polamu di mana di Polamu? Kira-kira nih, Bang. Kamu habis nih, Pak De. Tinggal segini. Jangan banyak-banyak. Sini El, sini. Ini punya Mas Kidung, lihat Pak El punya. Nih. Punya apa, Dek? Sini El. Oh, enggak. Awas nanti tumpah. Oh enggak. Tumpah. Oh, Ibu, mic-nya tidak ada. Apa kon metu meneh terus join meneh? Rafael mau enggak Rafael? WA wae. WA grup WA. WA grup. El. Ditanya Terima loh. kasih DN ya. Iya. Thank you. Ganti.